Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Gusti Rahendra Maulana. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Kali ini saya akan presentasikan studio perancangan arsitektur terpadu satu saya, yaitu hotel. Pengertian hotel. Hotel merupakan suatu bangunan maupun perusahaan yang akan menyediakan jasa penginapan atau juga menyediakan makanan, minuman, serta fasilitas lainnya untuk tamu-tamu yang akan datang ke hotel, yang dimana seluruh fasilitasnya akan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum yang akan datang untuk menginap. Hotel memanglah sering sekali yang dijadikan salah satu bahan alternatif untuk tempat tinggal oleh para wisatawan maupun pengunjung yang sedang berlibur maupun jalan-jalan ke suatu tempat wisata. Fungsi hotel. Bagi pemiliknya, hotel adalah alat untuk mendapatkan keuntungan finansial serta menyelamatkan dan mengamankan modal yang sudah dikeluarkan untuk membangunnya. Bagi karyawan, hotel adalah tempat untuk mencari nafkah untuk mendapat penghasilan demi memenuhi kebutuhan yang layak bagi diri dan keluarganya. Juga tempat menambah kemampuan dan pengalaman. Bagi para tamu, hotel berfungsi sebagai tempat menginap sementara yang diharapkan bisa memberikan pelayanan yang nyaman dan aman dan memuaskan. Bagi pemerintah, keberadaan hotel ini memiliki fungsi untuk menyerap tenaga kerja setempat, menambah pendapatan daerah dan membantu mempromosikan objek wisata setempat. Jenis-jenis hotel. Jenis hotel berdasarkan dari lokasinya di antara ini seperti berikut. Di bawah ini adalah hotel kota, residential hotel, resort hotel, dan motel. Karakteristik hotel. Perbedaan antara hotel dengan industri lain adalah industri hotel tergolong industri yang dapat modal serta padat karya. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan di mana hotel tersebut berada, menghasilkan memasarkan produk bersamaan dengan tempat di mana jasa-jasa pelayanan dihasilkan, beroperasi selama 24 jam sehari tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya. Memperlakukan pelanggan seperti raja, selain juga memperlakukan sebagai partner dalam usaha. Fungsi dan peranan hotel. Fungsi utama dari hotel adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tamu sebagai tempat tinggal sementara jauh dari tempat asalnya. Pada umumnya, kebutuhan utama para tamu dalam hotel adalah istirahat, tidur, dan makan, mandi, minum, hiburan, dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan dan kemajuan hotel sekarang ini, fungsi hotel bukan sebagai tempat menginap ataupun istirahat bagi para tamu. Namun fungsinya pertama sebagai tujuan konferensi, seminar, karya, musyawarah nasional, dan kegiatan lainnya semacam itu. Ya, tentu menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap. Dengan demikian, fungsi hotel sebagai suatu kompleks berfungsi bukan hanya untuk menginap, beristirahat, makan dan tidur, tapi juga sebagai tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan sesuai dengan tujuan pasar hotel tersebut. Dalam menunjang pembangunan negara, usaha perhotelan memiliki peran antara lain meningkatkan industri rakyat, menciptakan lapangan kerja, membangun usaha pendidikan dan latihan, meningkatkan pendapatan daerah dan negara, meningkatkan hubungan antara bangsa. Klasifikasi hotel berdasarkan bintang. Hotel berbintang sendiri dibedakan menjadi beberapa tingkat yang dilambangkan dengan simbol bintang 1 sampai 5. Sesuai surat keedaran Dirjen Parpostal nomor 22 UU nomor 6 tahun 1978, penilaian terhadap hotel dilakukan oleh Dirjen Pariwisata setiap 3 tahun sekali berdasarkan kriteria berikut. Hotel bintang 1. Jumlah kamar standar minimal 15 buah dengan luas minimal 20 meter persegi. Luas kamar mandi di dalam. Hotel itu selanjutnya ada hotel bintang 2, jumlah kamar standar minimal 20 buah dengan luas minimal 20 meter persegi. Jumlah kamar suite minimal 1 buah dengan luas minimal 44 meter persegi. Kamar mandi di dalam, TV, telepon, AC, penerangan, jendela, lobi, sarana olahraga, dan bar. Selanjutnya hotel bintang 3. Jumlah kamar standar minimal 30 dengan luas minimal 24 meter persegi. Jumlah kamar suite minimal 2 buah dengan luas minimal 48 meter persegi. Ada kamar mandi dalam, toilet sendiri, TV, telepon, AC, penerangan, jendela, lobi, sarana olahraga dan rekreasi, bar, restoran, dan paling parkir. Hotel bintang 4. Jumlah kamar standar minimal 50 buah dengan luas minimal 24 meter persegi. Jumlah kamar suite minimal 3 buah dengan luas minimal 48 meter persegi. Luas lobi minimal 100 meter persegi dan kamar mandi air panas dan dingin.
TV, telepon, AC, penerangan jendela, sarana olahraga, dan rekreasi bar dan restoran. Hotel bintang 5. Jumlah kamar standar minimal 100 buah dengan luas minimal 26 meter persegi. Jumlah kamar suite minimal 4 dengan luas minimal 52 meter persegi. Tempat tidur dan perabotan kamar berkualitas tinggi atau mewah. Kamar mandi air panas dan dingin. TV, telepon, AC, penerangan jendela, lobi, sarana olahraga dan rekreasi, bar, restoran 24 jam, dan makanan bebas makanan yang bisa diantar ke kamar dan paling parkir. Studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah Royal Bali Hotel yang berlokasi di Kendari, Surabaya. Luas bangunan 1000 sampai atau 2200 meter persegi. Saat ini di kota Surabaya banyak bermunculan budget hotel dengan tampilan dan model yang sangat beragam. Rata-rata dengan nuansa modern dan masa kini, serta berlomba untuk menunjukkan kesan wah dan mewah. Namun hotel yang didesain oleh Andi Rahmat Archit ini justru ingin menampilkan karakter dan suasana yang berbeda dibandingkan dengan budget hotel pada umumnya, tanpa mengorbankan idealitas dan juga kenyamanan para kunjungannya. Royal Bali ini terletak di Jalan Kendari, Surabaya dengan luas lahan 20 kali 50 meter persegi. Fasade bagian depan dirancang berwujud cover besar sebagai lingkup untuk melindungi dari panas matahari karena hotel ini menghadap ke arah barat. Ini adalah dena lantai satunya, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Yang kedua adalah Hotel Winston. Hotel ini pemilik ini bernama Ibu Wisnu dan Bapak Tony. Dari situlah nama hotel berasal, yaitu Winston. Hotel ini terletak di jalan dekat pintu keluar terminal Bunjur Asin Sindrojo. Awalnya hotel ini adalah hotel yang biasa, yang kemudian seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung, maka hotel ini akan direnovasi sebagai hotel berbintang 3. Konsep yang ditawarkan adalah membuat merancang dengan bentuk yang sederhana namun elegan. Pemilik menginginkan hotel yang baru merupakan representasi dari sebuah bangunan elegan yang muncul dari di antara riuan lingkungan yang tidak tertata dan padat. Sebuah Oscar yang OS yang mampu memberikan stimulasi positif bagi lingkungan sekitarnya. Ini ada interior pada Hotel Winston. Selanjutnya adalah denah lantai satunya, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan tampak depan dan tampak belakang. Studi kasus 3 yaitu ada di Madinah Hotel, yaitu berlokasi di Yogyakarta, terdapat 6 lantai, status komplit. Ini adalah denah lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Dan denah rooftop. Rooftop biasanya terdapat area bar seperti bar, kafe, dan lain-lainnya. Studi kasus 4 yaitu adalah Hotel Golden Tulip. Jika lokasi di Jalan Tengku Umar nomor 39, yaitu di Kecamatan Pontianak di Kota Pontianak. Golden Tulip Pontianak merupakan pemilik jaringan Louvre Hotel, grup hotel terbesar kedua di Eropa, yang merupakan afiliasi dari Groupe de Louvre yang berbasis di Paris, Prancis. Kami menawarkan semua pemanfaatan menjadi bagian dari jaringan hotel internasional. Terdapat daerah parkiran, daerah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ada lantai 4, lantai 5, lantai 6, dan lantai 7. Yang kelima adalah Hotel Bonio. Hotel lokasi berada di Jalan Merdeka Barat nomor 428 di Pontianak Kota, di Provinsi Kalimantan Barat. Fasilitasnya adalah ruang ber-AC, parkiran, resepsionis 24 jam, lift, restoran, dan wifi. Aspek fungsi itu teras, cafe Borneo Sky, resepsionis, restoran bar, ruang rapat, lobby, lift, dan kamar mandi, kamar tidur, dan toilet. Selanjutnya kita akan membahas analisa tapak. Ini merupakan data existing dari tapak. Itu data yang terdiri dari kebisingan, angin, utilitas, dan view. Lokasi tapak itu berada di Jalan Dinda Urip. Batas daerah site itu berada di Jalan Dinda Urip. Batas site itu di depan ada Jalan Dinda Urip. Hotel G di belakang ada rumah warga, samping kanan ada tanah lapang, dan samping kiri ada gang kuning. Lebar site itu 2.800
2.818,63 meter persegi. Lebar jalan Jendorip ada 10 meter persegi, lebar gang Kemuning itu 4 meter persegi. Pertama kita akan cari KLB dulu, yang didapat adalah 5.919,123 meter persegi. Lalu kita mencari GSB dengan itu 4 meter dari gang Kemuning. Setelah mencari GSB, kita mencari KDB, yaitu dengan KDB yaitu 1923,041 meter persegi. Setelah itu kita mencari jumlah lantai yang terbang, yaitu KLDB dibagi dengan KDB, itu dengan hasil 3078. Itu atas 3 lantai. Lintasan matahari. Respon yang pada lintasan matahari adalah pada bagian belakang bangunan di jendela kamar akan dipasang sun shading. Untuk pada bagian samping yang ada jendelanya akan dipasang sun shading juga, dan untuk menambah beberapa pohon perindang di daerah yang akan dibuat area parkir. Pada kebisingan, saya merespon untuk memilih lebih meminimalisirkan kebisingan di tapak dengan melakukan penanam vegetasi pohon jenis perindang dan di depan tapak sebagai penghalang debu tidak masuk ke bangunan. Di dalam bangunan ada beberapa ruangan yang akan dibuat agak kedap dari suara di luar sehingga membuat ruangan di dalamnya tidak terasa mengganggu, seperti ruangan yang akan dibuat seperti serbaguna dan ruang rapat. Angin. Pada respon angin, yaitu dengan melakukan penanam vegetasi jenis pohon perindang di sekeliling tapak yang nanti akan menjadi penghalang angin, membuat ventilasi apapun roster pada dinding bangunan yang menghadap arah angin yang berembus. Angin juga akan dimanfaatkan untuk membuat daerah kolam renang yang ada di bangunan terasa sejuk dan nyaman. Untuk utilitas, pada bangunan akan dibuat tempat penampung air hujan agar bisa dimanfaatkan dan membuat hemat biaya PDAM. Dan untuk saluran pembuangan air sisanya akan berada di samping set, karena pada solokannya berada di gang Kemuning yang mengalir ke parit besar. Ini adalah view. Itu pada respon view pada bangunan akan dibuat plang nama sehingga orang bisa mengetahui tempat tersebut. Pada bagian samping bangunan akan dibuat logo atau hiasan dengan tujuan agar dari jauh orang-orang melihat tempat tersebut. Ini adalah kesimpulan dari semua respon yang tadi saya menjelaskan ya. Ini adalah program ruang. Dari struktur organisasi ada owner, direktur utama, property manager, financial manager, general dan personalia, security dan safety. Klik service OB, ada OB dan perawat, dan engineering ada sipil, pengolahan dan fasilitas. Ini adalah unit pengolahan dan kebutuhan bangunannya, dan ini adalah unit service-nya. Selanjutnya saya akan menunjukkan set plan bangunan tersebut. Untuk pada bagian set plan ini, pintu masuk dan pintu keluarnya berada di satu tempat, yaitu berada di depan sini, tepat di Jalan Denda Urip. Dan untuk pada bagian komponen yang akan dibangun yaitu berada di daerah parkir, yaitu di bagian sebelah kiri ini. Ini adalah daerah parkir mobil, dan juga untuk area parkir yang lain itu berada di basement. Ini dia basement ya. Basement pintu masuknya itu berada di samping kiri, dan untuk keluar basementnya itu ada berada di samping kanan, dari belakang, maaf. Ini ada dena lantai dasar. Lantai dasar terdapat ada lobi, toko souvenir, resepsioner, kantor, restoran, dapur, WC, lift, dan ruangan serbaguna. Selanjutnya ke lantai 1. Pada lantai 1 terdapat dapur juga, bar, dan 2 kolam renang. Itu di dekat kolam renang juga terdapat WC, ada juga ruang ganti pakaian. Ada ruangan boy dan ruangan lain, dan terdapat 5 kamar standar dan juga 3 ruang rapat. Pada lantai 2 terdapat 17 kamar standar, 2 kamar suite standar, dan 1 kamar president suite, dan juga ruangan cleaning service. Tangga daruratnya berada di samping dekat lift. Untuk pada lantai 3, tidak terlalu berbeda dengan lantai 2. Terdapat 17 kamar standar, 2 kamar suite, dan juga 1 kamar president suite. Ini adalah tampak depannya, tempat bangunan tersebut. Kolam renangnya akan diletak pada lantai 1. Bisa dilihat di lantai 2 tadi.
Ini adalah samping kanannya, samping tampak belakangnya, dan samping kirinya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf terjadi kesalahan dan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.